Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan terkait dengan presentasi dari kegiatan Eurecall ke-17 dengan saya mengambil pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya coba menyampaikan terkait dengan judul saya, berupa pengabdian masyarakat untuk upaya meningkatkan kapasitas fisik pada lansia dengan aktivitas fungsional dan rekreasi di Desa Jatiwung. Sebelumnya perkenalkan, saya Cahyo Setiawan dari Departemen of Fisioterapi Universitas Aisyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan ataupun menyampaikan terkait dengan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dalam pendahuluan dilatar belakangi oleh menurut data prevalensi pada lansia itu sendiri. Berdasarkan data terbaru dari BPS, tahun 2019 lansia terus mengalami peningkatan sebesar 9,60% atau 9,6% atau sekitar 25,64 juta orang. Hal ini berkaitan dengan pencapaian dari tujuan SDGs itu sendiri, bahwa kualitas hidup pada suatu masyarakat ditentukan adanya angka kualitas hidup ataupun angka harapan hidup dari masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, ketika kita berbicara angka harapan hidup atau kualitas hidup pada suatu manusia atau suatu masyarakat, tidak lain adalah kita membicarakan bagaimana dia memperoleh layanan kesehatan ataupun menjaga kesehatan ataupun kondisi kesehatan di usia-usia pada lansia. Nah, permasalahan yang timbul untuk mengatasi permasalahan SDGs ataupun mendukung tujuan dari SDGs meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup, terjadi permasalahan bahwa menurut studi literatur bahwa lansia terjadi penurunan kapasitas fisik yang kemudian ditandai dengan penurunan adanya massa otot, kemudian ada kekuatan, kemudian denyut jantung yang maksimal, toleransi dalam beraktivitas, dan terjadi peningkatan lemak dalam tubuh. Hal ini berkaitan dengan aktivitas fisik yang kemudian dilakukan oleh lansia yang notabene semakin bertambahnya usia, maka seseorang akan semakin dalam hal beraktivitas sangat terbatas. Hal ini yang kemudian menjadi suatu permasalahan juga adalah sebesar 28-35% lansia di atas 65 tahun memiliki resiko jatuh akibat adanya permasalahan pada lansia yang saya sebutkan di atas. Bahwa 75 tahun usia lansia juga semakin tinggi resiko jatuhnya sekitar 32-42%. Hal ini berdampak pada aktivitas fisik yang kemudian dilakukan sehari-hari, sehingga perlu bahwa urgensi dalam pengabdian ini diperlukan adanya suatu pengetahuan atau suatu penyadaran pada kelompok masyarakat, terutama kelompok lansia, di mana aktivitas fisik ini untuk menjaga atau memelihara massa otot, kemudian denyut jantung, dan meningkatkan kapasitas fisik itu sendiri. Maka bagi lansia perlu untuk mengetahui suatu bentuk aktivitas fisik yang kemudian mampu menunjang dan meningkatkan kemampuan fungsional yang dilakukan dengan riang gembira, salah satunya dengan cara menggunakan aktivitas fungsional dan rekreasi menurut penelitiannya Cheng et al. Oleh karena itu, pada pengabdian ini mengambil studi dari Cheng et al, saya coba untuk menerapkan bagaimana aktivitas fungsional rekreasi ini bisa mampu meningkatkan aktivitas fisik ataupun kapasitas fisik pada lansia itu sendiri untuk menghindari hal-hal ataupun permasalahan yang terjadi pada lansia. Pada slide selanjutnya, saya coba menyampaikan tujuan dari pengabdian ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan aktivitas ini, aktivitas fisik maksud saya adalah untuk membentuk kesadaran lansia yang memiliki kapasitas fisik, di mana seperti yang saya sampaikan di awal bahwa permasalahan lansia tidak hanya permasalahan penyakit degeneratif ataupun penyakit kronis, akan tapi juga permasalahan fisik juga menjadi permasalahan yang masih dominan, yang data yang saya sebutkan tadi termasuk terkait dengan
adanya risiko jatuh yang disebabkan oleh beberapa faktor yang tadi di awal juga kami sebutkan. Hal inilah yang kemudian berdampak pada angka harapan hidup ataupun angka kualitas hidup pada lansia untuk menunjang ataupun meningkatkan kualitas hidup pada lansia. Semakin semakin turun risiko jatuh atau semakin turun permasalahan fisik pada lansia ataupun kapasitas fisik pada lansia, maka juga diiringi ataupun sama dengan adanya pemeliharaan kapasitas fisik ataupun meningkatkan upaya meningkatkan kekuatan otot dan lain sebagainya juga meningkat. Pada metode pelaksanaannya kami lakukan di Desa Jatikuwung di Kabupaten Karanganyar yang menurut studi pendahuluan dilakukan beberapa pemeriksaan melalui kuesioner IPEC, adanya adanya aktivitas fisik pada lansia yang masih rendah. Hal ini dikarenakan mungkin karena kurang kesadarannya pada lansia untuk beraktivitas fisik dan tidak mengetahui bahwa dampak dari aktivitas fisik itu sendiri terhadap kapasitas fisik. Nah, dalam kerangka pemecahan masalah, kami coba menggunakan proses input, terus kemudian ada proses itu sendiri, serta ada output dari hasil pengabdian kepada masyarakat. Di mana penjabarannya input terdiri dari survei atau analisis situasi yang kami lakukan sebelum melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian adanya proses meliputi pemberian materi ataupun diskusi ataupun demonstrasi yang kita lakukan, serta adanya output yang diharapkan melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas fisik. Selain itu, kita juga melakukan dengan metode diskusi sebagai model komunikasi atau metode komunikasi dua arah dengan media yang menarik. Kita sampaikan dengan beberapa poster dan kemudian kita sampaikan juga dengan beberapa tampilan video yang kemudian itu dianggap sebagai media yang menarik untuk disampaikan kepada para lansia. Kemudian untuk pemutaran video itu sendiri kita lakukan dalam hal untuk memvisualisasikan tujuannya untuk suatu bentuk interpretasi dari proses pemberian materi diskusi pada kegiatan pengabdian kita. Sedangkan untuk demonstrasi itu sendiri kita lakukan sebagai upaya untuk menguatkan proses internalisasi pengetahuan, artinya untuk mencontohkan ataupun langsung mengaplikasikan apa yang kemudian sudah sampel ataupun lansia dapatkan sesuai dengan video ataupun diskusi pada sebelumnya. Kemudian pada slide selanjutnya kami akan coba membahas terkait dengan hasil dan pembahasan dari hasil didapatkan ketika awal pemeriksaan di pengabdian masyarakat kita, didapatkan bahwa ada aktivitas fisik melalui kuesioner IPEC, terjadi aktivitas fisik ternyata dari beberapa lansia, 27 orang lansia mengalami aktivitas fisik yang ringan, kemudian ada aktivitas fisik yang sedang 11 orang, dan hanya 4 orang yang melakukan aktivitas berat. Hal ini menjadi dasar kita untuk melakukan pengabdian, dan hasil yang kita dapatkan ketika melalui proses dan melalui output pada pengabdian masyarakat, pada pengabdian masyarakat, didapatkan aktivitas fisik kemudian menurun menjadi 7 orang dan aktivitas sedang saat ini dilakukan pengukuran setelah 1 bulan didapatkan 20 orang dan aktivitas berat didapatkan sekitar 12 orang. Kemudian selain daripada itu, hasil yang kita dapatkan terjadi peningkatan aktivitas fisik yang tadi saya sudah sampaikan melalui pengukuran menggunakan kuesioner IPEC. Kemudian dilakukan juga kegiatan yang berkelanjutan untuk meningkatkan aktivitas kapasitas fisik pada lansia dengan dijadwalkan dan dilakukan oleh kelompok lansia secara mandiri setelah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga dari hasil pengabdian dilakukan evaluasi untuk pengetahuan melalui pengetahuan melalui kapasitas fisik yang dilakukan oleh lansia dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Hal ini kita lakukan sebagai upaya untuk
kemudian mengukur tingkat kesadaran dan mengukur tingkat pengetahuan bagi lansia untuk kemudian melakukan secara mandiri tanpa ada terjadwal dan mempunyai kesadaran untuk meningkatkan aktivitas fisiknya masing-masing. Dalam diskusi singkat yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal tersebut atau program pengabdian tersebut adalah tidak lain ketika seseorang melakukan aktivitas fisik, jika dilakukan secara konsisten maka akan mendapatkan manfaat atau mempunyai upaya terbaik untuk meningkatkan sistem kekebalan dan meningkatkan kesehatan dengan jangka panjang. Dan inilah yang menjadi dasar sebagai acuan untuk meningkatkan angka harapan hidup dan kualitas hidup sesuai dengan tujuan SDGs itu sendiri. Kemudian selain itu juga dalam studi Jacobson 2020 menunjukkan bahwa 60% pasien COVID pada saat COVID kemarin adalah mereka yang memiliki aktivitas fisik tingkat yang rendah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pengabdian kita bahwa semakin tinggi aktivitas fisik yang akan dipunyai oleh kelompok lansia pada suatu daerah tersebut, maka semakin rendah juga rentan terkena dengan penyakit menular. Gitu. Kemudian indeks massa tubuh juga dalam kategori kelebihan berat badan dan obesitas dan riwayat sindrom metabolik juga menurun. Kemudian yang selanjutnya dalam hal ini aktivitas fisik yang dilakukan adalah aktivitas fisik fungsional dan rekreasi yang itu sebagai upaya aktivitas yang kemudian dilakukan pada waktu yang luang dan membuat pelakunya menjadi gembira. Hal ini tidak dipungkiri sebagian masyarakat atau terkhusus adalah lansia ketika melakukan aktivitas fisik atau melakukan bentuk aktivitas tidak tidak dipungkiri mencari suasana yang baru dan melakukan hal-hal yang menarik yang itu juga selain melakukan aktivitas fisik juga ada unsur rekreasinya di situ. Hal itulah yang kemudian diteliti oleh Halinovska dan Groth, kemudian diterapkan dalam aktivitas fisik yang dikemas dengan gembira dan orang dapat menikmati atau lansia dapat menikmati aktivitas tersebut. Artinya tidak hanya terkesan dalam hal pemberian latihan saja ataupun aktivitas secara biasa, secara general, tapi juga ada unsur yang gembira yang diimplementasikan pada lansia dengan beberapa contoh yang kemudian kita tampilkan di video pada pengabdian masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, poin yang selanjutnya adalah ketika lansia mengetahui bentuk aktivitas fisik yang mampu menunjang dan meningkatkan kemampuan fungsionalnya dan dilakukan dengan riang gembira, diharapkan juga hal ini memacu lansia untuk kemudian menyalurkan ataupun mengimplementasikan apa yang kemudian mereka ketahui terhadap lansia-lansia yang lainnya. Hal ini akan membawa dampak perubahan dalam hal pola hidup sehat dan angka harapan hidup serta kualitas hidup menurut kualitas fisik juga meningkat. Sejalan juga dengan penelitian Maulana tahun 2021, hal ini mendukung kuat bahwa teori ataupun penelitian yang dilakukan oleh Maulana bahwa didapatkan aktivitas fisik berupa fungsional dan rekreasi juga dapat mampu meningkatkan sistem imunitas, kesehatan mental, kesehatan metabolik, kekuatan otot, dan fungsi kardiovaskuler. Kemudian untuk slide selanjutnya, slide terakhir dengan adanya upaya meningkatkan kapasitas fisik pada lansia dengan aktivitas fungsional dan rekreasi di Desa Citikung ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fisik khususnya pada lansia yang kemudian diukur dengan menggunakan alat ukur IPEC, dan program ini telah diagendakan dan dijadwalkan setiap minggunya oleh kelompok lansia yang tujuannya untuk memelihara dan meningkatkan kapasitas fisik pada lansia tersebut. Sekian mungkin presentasi dari kami, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk menyimak video presentasi dari saya. Saya cukupkan bila bisa bilhak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.